Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Al-Quran dan Hadis bab 4, tentang indahnya hidupku dengan menjaga etika dan toleransi dalam pergaulan. Silahkan kalian simak video ini baik-baik. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'an imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silahkan kalian simak video ini. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 11 bab 4 tentang indahnya hidupku dengan menjaga etika dan toleransi dalam pergaulan. Pengertian etika dan toleransi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang meliputi sopan santun, rendah hati, dan saling menghormati. Toleransi berasal dari kata dasar toleran dalam bahasa Inggris yaitu tolerance, atau dalam bahasa Arab tasamuh yang berarti batas ukur. Secara etimologi atau bahasa, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, toleransi yaitu bersifat atau bersikap menghargai. Jadi, etika dan toleransi beragama adalah sikap moral menahan diri dan menghargai, tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama lain. Berkenaan pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, maka etika dan toleransi beragama di dalam ajaran agama Islam tentunya berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Kaidah Islam tentang toleransi dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jenis-jenis toleransi ada dua macam. Yang pertama, toleransi intern umat beragama. Artinya, sikap saling menghargai sesama penganut suatu agama. Dapat diartikan sikap saling menghargai masih dalam satu lingkup agama atau seiman. Di dalam agama Islam, teladan toleransi intern dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat atau belas kasih. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga diterangkan kaidah toleransi intern beragama yang bunyinya, Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh, yang artinya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Riwayat lain juga menerangkan bahwa dulu Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah?
Kemudian para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah pencukur atau perusak agama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Artinya, sikap saling menghargai dan menghormati agama yang satu dengan yang lainnya. Misalkan, Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, dan lain diantaranya. Kita sebagai umat muslim boleh saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling menghormati kepercayaan suatu ajaran agama lain. Namun, kita juga harus mempunyai prinsip yang kuat. Seperti apa prinsip kita itu? Tentunya, kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Toleransi antar umat beragama bukan berarti ikut serta dalam peribadatannya. Artinya kita hanya sebatas menghargai, menghormati, tolong-menolong dalam hal kebaikan demi persatuan bangsa dan negara, dan tidak mengganggu cara peribadatannya, itu sudah cukup. Salah seorang sahabat dalam satu riwayat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ayyul adyani habbu ilallah? Qalal hanifiyatus samhah. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Al-Hanifiyah as-samhah, yaitu agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulannya, etika dan toleransi dalam agama Islam baik secara intern maupun antar umat beragama itu penting demi menjalin persatuan dan kesatuan, selagi kita sebagai umat muslim masih berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Islam merupakan agama yang toleran dan cinta damai, dibuktikan dalam penggalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yaitu La ikraha fid din. Rasulullah juga menyatakan bahwa agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama yang lurus dan toleran, sehingga kita sebagai umat muslim yang mempunyai pedoman Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran, wajib menjalankannya apa yang disyariatkan oleh agama, yaitu sikap toleransi. Demikianlah pembahasan materi tentang bab 4 kali ini, yaitu indahnya hidupku dengan menjaga etika dan toleransi dalam pergaulan. Selanjutnya kalian bisa mempelajari di buku panduan masing-masing, dan untuk tugasnya nanti akan saya share lewat WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.